Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin kembali membahas tentang Tim Nasional Indonesia U19, tapi bukan tentang pertandingan dari Timnas U19, karena seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa perjuangan dari para pemain Timnas U19 telah selesai, dan memang sih Timnas U19 gagal menjadi juara dari Piala AFF U19, dan juga tidak bisa lolos dari fase grup untuk bisa bermain di babak semifinal. Tapi bagi saya, Timnas U19 tidak gagal total, karena faktanya sejauh ini Timnas U19 bisa mencetak total 17 gol di fase grup dan hanya kemasukan 2 gol. Memang Timnas U19 tidak bisa meraih kemenangan lawan Vietnam dan juga lawan Thailand. Tapi kita juga perlu memahami teman-teman bahwa pertandingan pertama lawan Vietnam itu tidak mudah. Pertandingan pertama itu selalu sulit. Maka itu terlihat sepertinya para pemain demam panggung. Karena meskipun sudah menguasai jalannya pertandingan membuat para pemain Vietnam itu jatuh bangun, tapi Timnas U19 sulit menciptakan peluang agar bisa mencetak gol. Saya masih ingat di pertandingan lawan Vietnam itu hanya mendapatkan 2 peluang. Para pemain dari Timnas U19, satu dari Marcelino Ferdinand yang terkena mister gawang, satu lagi syuting dari Nico. Dan kemudian lawan Thailand, ya kita sebetulnya mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama. Tapi terlihat ketika Marcelino Ferdinand keluar, ya sepertinya para pemain sulit untuk berkoordinasi. Sehingga Thailand yang mengambil alih permainan dan justru mereka bisa menciptakan banyak peluang hanya di babak kedua. Babak pertama kita dominan, bahkan Thailand tidak bisa menciptakan satu pun peluang ke arah gawang dari Cahya Supriyadi. Jadi itulah kesulitan bagi para pemain Timnas U19. Tapi kemudian kita juga bisa melihat para pemain dari Timnas U19 tampil Spartan dan luar biasa, habis-habisan. Yang pertama untuk menang 7-0 lawan Brunei, tidak mudah menang dengan skor yang besar seperti itu teman-teman. Kemudian bisa menang lawan Filipina dengan skor 5-1. Kemudian terakhir bisa menang lawan Myanmar dengan skor 5-1. Yang saya ingin bahas di konten ini adalah tentang 7 pemain yang menurut saya di Timnas U19 ini punya potensi menjadi pemain besar bagi Tim Nasional Indonesia di masa depan. Dan juga saya pikir 7 pemain ini juga punya potensi dan kemampuan untuk berkarir di luar negeri. Jika bukan di Liga Asia, ya mungkin di Liga Eropa. Karena 7 pemain ini yang saya cermati, permainannya konsisten dan memang mereka memberikan kontribusi yang signifikan. Pertama-tama saya ingin memulai dari penjaga gawang Cahya Supriyadi, pemain yang di level klub membela Persija Jakarta. Seperti yang pernah saya jelaskan beberapa kali, bahwa Cahya Supriyadi ini adalah penjaga gawang yang bagus. Karena saya pertama kali melihat penampilan dia di Tulan turnamen, begitu banyak save yang dia lakukan di turnamen tersebut. Dan jika bukan karena Cahya Supriyadi, ya mungkin Timnas U19 sudah kalah lawan Thailand. Karena dia melakukan begitu banyak save lawan Thailand di babak kedua. Total ada 5 save. Dan jangan lupa, lawan Vietnam juga di babak pertama dia melakukan save dari jarak dekat, teman-teman. Artinya memang penjaga gawang ini selalu fokus sepanjang pertandingan. Kemudian lawan Brunei, dia hanya melakukan 1 save. Memang Brunei tidak bisa memberikan perlawanan. Kemudian lawan Filipina ada 2 save, memang kemasukan gol. Tapi ya kita tahu juga, para pemain Filipina memanfaatkan kemelut ya di dalam kotak penalti pertahanan dari Indonesia. Kemudian in the final match lawan Myanmar, ya memang kemasukan 1 gol, tapi kemudian juga dia ada melakukan 2 save di babak kedua untuk menggagalkan usaha dari para pemain Myanmar mencetak gol. Jadi menurut saya, ya ini memang adalah pemain yang bagus teman-teman. Karena dia telah membuktikan sebelumnya di Tulan turnamen dan kembali dia buktikan di Piala AFF U19 ini. Dan saya berharap dia juga akan diberikan menit bermain di Persija Jakarta, meskipun kemungkinannya itu sangat kecil. Tapi saya berharap pelatih baru dari Persija, Thomas Doll, juga melihat penampilan dia di Piala AFF U19 ini dan ya memberikanlah dia menit bermain di Liga 1. Dan kemudian pemain lainnya adalah Muhammad Ferrari. Ya, posisinya di center back, dia juga adalah pemain yang bermain bagi Persija Jakarta di level klub. Saya melihat pemain ini seperti leader teman-teman di lini pertahanan. Ya, dia adalah pemain yang juga bisa mampu berkoordinasi secara baik dengan lini tengah. Dan saya melihat memang penampilan dia taktis. Artinya ketika dia mendapatkan bola, dia akan cepat memberikan bola ke rekannya yang paling dekat. Dan juga kita bisa melihat dia mampu mencetak 2 gol. Ya, memang center back harus bisa memanfaatkan situasi ketika dia maju ke depan saat ada situasi free kick.
Ya, menurut saya Muhammad Ferrari juga adalah pemain yang bagus. Bisa saja dia nanti berkarir di luar negeri. Ya, saya harapkan juga ada agen yang bisa mencarikan dia klub. Kemudian pemain lainnya juga di lini pertahanan, yakni Kakang Rudianto. Ini pemain yang bermain di Persib Bandung di level klub. Ya, saya sebelumnya sudah melihat permainan dari Kakang ini di Liga 1 musim lalu. Saya lupa, kalau nggak salah itu lawan Persikabo ya, yang dia mencetak gol. Dia main lawan Persikabo saja tuh sudah bagus, padahal itu pertandingan pertama dia bagi Persib Bandung sebagai starter. Dan saya melihat pemain ini adalah fullback modern. Dia bisa bermain di posisi natural fullback atau dia bisa bermain di wingback. Dan kita tahu dia juga bisa bermain di center back. Jadi pemain serba bisa seperti Kakang Rudianto ini sangat bermanfaat bagi tim nasional Indonesia. Dan saya yakin dia punya kemampuan untuk menjadi pemain besar. Karena pemain ini disiplin banget. Setelah menyerang, dia tidak lupa untuk kembali ke posisinya, mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Dan dia juga ada memberikan beberapa umpan kunci dan juga assist di Piala AFF U19 ini. Kemudian kita geser ke tengah. Ya, di tengah sudah tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman, ada Marcelino Ferdinand. Memang dia tidak bisa banyak memberikan kontribusi di Piala AFF U19 ini karena cedera. Sangat disayangkan. Tapi ya memanglah dia merupakan salah satu wonderkid. Dan saya berharap bahwa segera dia akan berkarir di luar negeri. Bahkan ketika bermain di tim nasional Indonesia senior saja permainannya bagus, rapi, dan terlihat pemain ini punya nyali. Dia tidak takut ketika berhadapan dengan para pemain tim lawan. Dia berani konfrontir para pemain tim lawan pada saat dia coba untuk mengandalkan skill individunya. Dan ada juga pemain lainnya di lini tengah teman-teman. Ada Zanadin. Kita lihat bagaimana Zanadin mampu bermain rapi ketika dia diberikan kesempatan oleh Coach Sintayong tampil sebagai starter. Di pertandingan lawan Filipina dan juga di pertandingan lawan Myanmar. Ini pemain yang memang mengandalkan intelijensi ya teman-teman. Karena terlihat dia tidak asal memberikan umpan. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan kunci dan juga dia bisa berkontribusi dalam memberikan assist. Dan kita tahu bahwa dia adalah pemain yang punya visi permainan yang bagus. Karena saya sering melihat bahwa dia tidak langsung memberikan umpan. Dia biasa melihat situasi dulu baru kemudian dia memberikan umpan. Ada pemain lainnya bagi saya yang bagus di lini tengah teman-teman. Arkan Fikri yang bermain bagi Arema FC di level klub. Ini pemain juga saya melihat adalah pemain yang kuat di lini tengah teman-teman. Ini pemain punya kemampuan untuk merebut bola, dia punya daya jelajah yang bagus, dan juga dia punya kemampuan shooting yang baik, dan juga kita lihat dia punya visi permainan yang bagus ketika membagi bola. Dia bisa mencetak gol, dia bisa memberikan assist dari situasi bola mati, dan dia juga bisa memberikan assist dari open play. Jadi Zanadin, Marcelino, dan juga Arkan Fikri adalah 3 pemain yang menurut saya sangat baik permainannya di lini tengah. Kemudian kita bergeser ke depan adalah Rabani Tasnim. Ini pemain yang akhirnya diberikan kesempatan oleh Coach Sintayong untuk tampil sebagai ujung tombak. Sebetulnya dia sudah mencetak gol di pertandingan lawan Vietnam teman-teman, ingat gak? Dan gol tersebut dianulir karena sebelumnya Marcelino dianggap melakukan pelanggaran ke pemain Vietnam ketika dia memberikan umpan. Jadi memang pemain ini tajam. Nalurinya bagus dalam urusan mencetak gol dan dia juga pintar mencari ruang terbuka. Ya, buktinya dia bisa mencetak hat-trick lawan Filipina. Memang 2 gol itu adalah penalti, tapi kan nggak gampang juga mencetak gol dari penalti kan teman-teman. Pressure-nya besar lah bagi pemain muda. And then di pertandingan lawan Myanmar kemarin juga dia mencetak 1 gol yang bagus ketika dia mendapatkan true pass, finishing ya. Finishing itu yang diperlukan dan dia juga mendapatkan 2 peluang lagi. Artinya ya pemain-pemain ini menurut saya ya bisa saja nanti dipromosikan ke timnas U23 kemudian tentunya ke tim senior. Tapi mereka juga perlu bermain seperti sekarang. Ya, saya berharap mereka juga nanti bisa mendapatkan klub di luar negeri. Ya mungkin juga bukan di liga di Eropa ya liga di Asia. Kalau nggak di China, Korea atau juga Jepang. Saya yakin lah tentu para agen juga melihat penampilan mereka di Piala AFF U19 ini. Jadi itu dia ya teman-teman ya, ada 7 pemain. Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Arkan Fikri, Zanadin Faris, Marcelino Ferdinand, dan Rabani Tasnim. Ini 7 pemain yang menarik perhatian saya. Dan saya yakin Coach Sintayong akan terus develop 7 pemain ini dan pemain-pemain lainnya. Agar mereka bisa bermain rapi sebagai satu kekuatan. Karena kita tahu segera nanti akan ada pertandingan-pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Asia U20. Dan saya senang ketika saya melihat kita satu grup lagi dengan Vietnam. Perlu kita sikat Vietnam nanti di pertandingan kualifikasi tersebut teman-teman. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Coach Sintayong yang saya baca tadi pagi di media sosial. Bahwa mungkin
Vietnam atau Thailand itu takut untuk ketemu Indonesia lagi di final. Seandainya Indonesia lolos, kemudian Vietnam atau Thailand itu lolos dan ketemu di final, mungkin mereka takut ketemu karena mereka juga mungkin kaget melihat perkembangan dari para pemain muda kita. Ya, jadi saya juga berharap agar dari PSSI bisa mengajukan protes resmi ke AFF terkait pertandingan antara Thailand lawan Vietnam, karena kita sama-sama yang nonton pertandingan tersebut bisa melihatlah di 15 menit atau 10 menit terakhir jalannya pertandingan, para pemain dari kedua tim tuh udah nggak mau main, hanya bermain bola di area mereka sendiri. Dan juga kita lihatlah sedikit pelanggaran, jatuh, nggak ada pelanggaran, kram jatuh, bangkitnya lama banget. Jadi perlu ada investigasi dari Komisi Disiplin AFF. Ya kita tunggu nanti apakah PSSI akan mengajukan protes resmi atau enggak. Ya saya berharap sih mereka mengajukan protes resmi agar nanti kita lihat apa hasil investigasi dari AFF. Sebab sebelumnya sistem head to head ini juga dipakai di kualifikasi untuk ke Piala Asia. Ingat gak? Nah, jika teman-teman gak ingat, baca lagi, cari lagi di internet. Saya ingat, dipakai juga sistem head to head di kualifikasi untuk ke Piala Asia. Tapi di pertandingan terakhir, ketika ada pertandingan pertama lawan Kuwait, lawan Jordan, kemudian Indonesia lawan Nepal, tuh Kuwait lawan Jordan kan bermain dulu. Sebetulnya Jordan ini sudah di atas angin. Jika mereka memberikan kemenangan bagi Kuwait dengan skor 2-1, 3-2, atau 4-3 pada saat itu, ya berarti Indonesia mau menang dengan skor berapapun lawan Nepal tidak akan bisa lolos ke Piala Asia. Tapi Jordania bermain serius. Jordania bantai Kuwait sehingga di match terakhir seharusnya Indonesia hanya membutuhkan draw, tapi kita tahu timnas Indonesia menang telak lawan Nepal. Jadi ya itulah perbedaannya. Artinya ya sistem head to head ini bukan berarti inti masalahnya. Ya kita tunggu saja nanti perkembangan dari timnas U19 dan saya harapkan teman-teman juga akan tetap mendukung perjuangan dari para pemain karena ya kita bisa melihat bahwa para pemain berjuang habis-habisan di atas lapangan dan kita sekarang sudah bisa mulai melihatlah ada beberapa pemain yang bisa menjadi pemain besar di masa depan bagi Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.